Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang insyaallah sangat berguna untuk kita semua, untuk kami pribadi dan untuk siapapun yang mendengar tentang ini. Yang pertama, bagaimana pembahasan yang pertama tentang mengungkap esensi ayat muhkamat dan mutasyabihat. Bagaimana pembahasan studi ya yang berkaitan dengan tafsir dan implikasinya dalam kehidupan. Itu pembahasan pertama. Yang materi ini untuk pembelajaran dalam hal mungkin bagi teman-teman atau bagi sahabat-sahabat yang ingin belajar tentang esensi ayat muhkamat dan mutasyabihat, itu studi tafsir dan implikasi dalam kehidupan. Nah, ikhwatal iman rahimanallahum, ini dalam rangka pembelajaran agama Islam. Insyaallah ada beberapa yang akan kita bahas dalam masalah pembahasan ini yang berkaitan dengan mengungkap esensi ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama tentang definisinya, yaitu tentang definisinya, pengertiannya. Kemudian yang kedua tentang teori, yang ketiga urgensi topik yang dibahas, yang keempat prosedur implementasi, dan yang kelima kontekstualisasi sesuai dengan kearifan lokal. Kemudian yang keenam metakoginis topik yang dibahas, yang ketujuh kesimpulan, dan yang kedelapan nanti maraja, daftar pustaka atau sumber-sumber dari beberapa pembahasan tersebut. Nah, nanti bagaimana tujuan kita mengkaji dan membahas tentang mengungkap esensi ayat muhkamat dan mutasyabihat, studi tafsir dan implikasinya dalam kehidupan. Itu ada 3 tujuan kita dalam mempelajarinya. Yang pertama, kita mampu menganalisis ya konsep ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam Al-Quran berdasarkan pendekatan tafsir. Kemudian kita juga bisa mampu menjelaskan perbedaan esensial antara ayat muhkamat dan mutasyabihat serta urgensinya dalam memahami Islam. Dan yang ketiga adalah kita bisa mampu mengevaluasi bagaimana dampak pemahaman terhadap ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam praktik keberagamaan dan kehidupan sosial. 3 inilah nanti tujuan ya bagaimana dalam pembelajaran kita ini, dalam kajian kita ini, yaitu kajian studi tafsir dan implikasi dalam kehidupan yang berkaitan ayatul muhkamat dan ayatul mutasyabihat. Nah, kita lanjut. Bagaimana ruang lingkup dalam pembahasan dan kajian ini, yang mana topik ini atau pembahasan yang kita akan bahas tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat itu akan membahas bagaimana klarifikasi ayat-ayat dalam Al-Quran, yaitu ayat muhkamat
Yaitu ayat jelas dan tegas, serta mutasyabihat mengandung makna yang mendalam. Bagaimana kajian tafsir Al-Quran bil maksur, tafsir bil ra'i dengan ra'yu, dengan akal, maksur itu dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah, tafsir bil ra'i dengan akal, dan metode tafsir. Ada namanya metode tahlili, metode ijmali, metode maudu'i, dan metode mukarrar. Nah, ini yang akan kita bahas nanti dalam pembahasan di kajian studi tafsir, insyaallah taala. Nah. Setelah itu kita akan menjelaskan bagaimana definisinya. Definisi yang pertama, kita harus masuk ke definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran, karena ini ayatul muhkamat, ayatul mutasyabihat, kemudian tentang studi tafsir dalam pembahasan, otomatis kembali kepada kitabullah, kembali kepada kitab Allah yang namanya Al-Quran. Al-Quran sudah kita ketahui bersama, kalamullahi, firman Allah Subhanahu wa taala al-munazzal, yang diturunkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, yang mana mutawatir, secara mutawatir sebagai mukjizat yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, sehingga al-muta'abbad bi qiraatihi, kita juga menjadi ibadah dalam yang membacanya, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan sampai akhir dengan surat An-Nas. Ada 114 surat. Ayat muhkamat. Apa makna ayat muhkamat? Ayat muhkamat itu ayat dalam Al-Quran yang memiliki makna yang jelas, tegas, dan tidak mengandung ambiguitas, sehingga mudah dipahami dan dijadikan pedoman hukum atau prinsip dalam kehidupan umat Islam. Ayat mutasyabihat, nah itu ayat yang muhkamat, tegas, jelas. Ayat mutasyabihat adalah ayat Al-Quran memiliki makna yang tidak langsung jelas dan mengandung pengertian simbolis dan metaforis, sehingga membutuhkan penafsiran mendalam dalam untuk memahaminya. Itu tentang ayat muhkamah sama ayat mutasyabihat. Selanjutnya tafsir. Apa tafsir? Ilmu membahas tentang Al-Quran dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Itu para ulama tafsir. Mufassir itu adalah orang yang menjelaskan bagaimana penjelasan ayat-ayat Al-Quran. Takwil, mengalihkan lafaz dari makna yang tak nampak kepada makna tersembunyi yang dikandung olehnya selama makna tersebut dipandang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Terjemahan itu memindahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab, kemudian mencetak terjemahan ini beberapa naskah agar dapat dibaca oleh orang yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga pembahasan terjemah memindahkan bahasa lain. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan surat Makkiyah dan Madaniyah, ya, Makkiyah dan Madaniyah. Kalau dibilang surat, kalau Makkiyah itu surat yang diturun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelum hijrah Nabi pasti Makkah. Tapi kalau setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Madaniyah. Wallahu taala a'lam. Kemudian selanjutnya tafsir bil ma'tsur. Tafsir bil ma'tsur adalah pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran berdasarkan penjelasan-penjelasan melalui riwayat. Riwayat yang pada sunnah, hadis, asar, sunnah, pada hadis, pada asar, termasuk ayat Al-Quran juga yang lain. Bil ma'tsur namanya. Ya, itu tafsir bil ma'tsur juga kan tafsir, nama lainnya adalah tafsir bil ma'tsur, namanya adalah tafsir bir riwayah. Itu Al-Quran dijelaskan yang Al-Quran, Al-Quran dijelaskan sunnah, Al-Quran dijelaskan bagaimana atharus sahabah dan seterusnya. Kemudian tafsir bir-ra'i, itu tafsir seorang yang menjelaskan tafsir, penjelasan yang diperoleh melalui hasil penalaran atau ijtihadnya mufassir
di mana penalaran sebagai sumber utamanya. Seorang mufasir di sini tentu saja adalah orang yang kompeten ilmuannya yang telah dianggap memenuhi persyaratan sebagai mufasir. Salah satu utama para mufasir adalah pertama memahami kaidah bahasa Arab, memahami usul-usul dalam menjelaskan Al-Quran, tafsir, dan seterusnya. Kemudian macam-macam metode. Metode dalam pembahasan Al-Quran, metode tahlili namanya. Itu metode yang menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, secara tata urutan dengan penjelasan yang cukup terperinci, sesuai dengan kecenderungan masing-masing mufasir terhadap aspek-aspek yang ingin disampaikan. Kemudian metode ijmali adalah sebuah metode yang menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna secara global dengan bahasa yang ringkas supaya mudah dipahami. Itu cara-cara metode-metode tafsir. Itu tahlili, itu yang sangat sangat detail, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urusan penjelasan yang cukup terperinci. Kalau jemali ya secara gelombang saja, global, tentang mengemukakan makna secara global dengan cara bahasa yang ringkas saja. Kemudian metode mukarran, metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan membandingkan dengan ayat yang lain yang memiliki kedekatan atau kemiripan tema namun redaksinya berbeda. Itu membandingkan, atau memiliki kepemirikan redaksi tetapi maknanya berbeda, atau membandingkan dengan penjelasan teks hadis Nabi SAW, perkataan sahabat dan tabi'in serta tabi'in. Kemudian yang poin yang ke-12 dalam masalah definisi-definisi, yaitu ma'rifat, ta'rif. Itu pengertian-pengertian dalam pembahasan kita adalah metode maudhu'i. Metode maudhu'i adalah metode tematik, yang mana metode ini berupa menjelaskan ayat Al-Quran yang mengambil suatu tema tertentu. Oh, ada kaitan dengan kejadian ini. Nah, maudhu'i, tematik. 6. Kemudian fungsi mempelajari materi ini bagi seorang yang ingin mempelajari agama Islam, atau seorang dai, atau seorang pengajar agama, ya, yang terkait Al-Quran. Pokoknya bagaimana fungsinya mempelajari materi ini, yang 12 ta'rif tadi ya, 12 pengertian tadi, apa fungsinya bagi seorang dai, seorang pengajar, seorang guru misalnya yang mengajar tentang kaitannya dengan Al-Quran. Yang pertama, penguatan keilmuan dasar, sehingga bagaimana memahami konsep Al-Quran, fungsi, tujuan, urgensi mempelajari serta mengajarkannya, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang relevan. Yang kedua, pemahaman ayat muhkamat yang jelas, tegas, dan ayat mutasyabihat yang masih ambigu. Guru menguasai seorang pengajar akan menguasai perbedaan, contoh, pandangan ulama terkait, serta urgensi mempelajarinya untuk memperkuat iman dan kemampuan berpikir kritis bagi seseorang, bagi orang yang mempelajari. Yang ketiga, pendalaman tafsir, makna tafsir, makna takwil, dan terjemah. Tafsir, takwil, terjemahan. Membekali seorang pengajar kita yang ingin mempelajarinya dengan metode analisis Al-Quran, sehingga mampu memilih pendekatan sesuai dengan tingkat pemahaman mahasiswa, tingkat pemahaman yang kita ajar. Kemudian keempat, penguasaan klarifikasi tafsir, di mana seorang pengajar nanti memahami tafsir bil ma'thur berbasis riwayat, tafsir bil ra'i berbasis akal, ijtihad, dan seterusnya, yang memperkaya pengajaran dengan pendekatan seimbang antara dalil tekstual dan rasional. Tekstual sama kontekstual, rasional. Kemudian yang kelima, penerapan metode penafsiran yang bisa membantu seorang pengajar memanfaatkan metode tahlili, ijmali, rinci, ijmali secara global, maudhu'i secara tematik, muqarran membandingkan ayat-ayat untuk menyampaikan materi secara sistematis. Kreatif, dan tematik. Yang keenam, meningkatkan kompetensi seorang pengajar, bagaimana profesionalnya, bagaimana pedagogiknya, ya.
Naam. Sekarang pembahasannya sekarang dalam masalah profesional. Berarti seorang pengajar harus profesional, memahami ilmu-ilmu yang terperinci, kemudian pedagogiknya, yaitu tentang sering juga dengan bagaimana memahami ilmu pendidikan, ilmu mempelajari tentang pendidikan, khususnya bagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan dipelajari. Fokus pada teori, prinsip, strategi, metode, kompetensi seorang pengajar. Itu dalam konteks profesional, seorang pengajar itu dalam mendidik, itu pedagogik yang kita bahas tadi di sini adalah pada pengetahuan ada kemampuan seseorang. Jadi pedagogik, bahasa pedagogik yang sering kita dengar ini itu adalah bahasa dari bahasa Yunani yang namanya paidagogos. Itu berarti budak yang bertugas mengatur membimbing anak. Nah mungkin ini maknanya perkembangan ilmu. Berarti pedagogik adalah kemampuan seorang pengajar bagaimana dalam memahami suatu pembahasan. Itu seorang pengajar nanti lebih terampil, percaya diri, inovatif, mengajarkan Al-Quran sehingga yang diajarkan itu dapat memahami dan mencintai Al-Quran dengan pedoman hidup dan sumber utama dalam pembelajaran agama kita. Jadi itu yang kita sudah baca. Jadi dalam pembahasan ini ada yang namanya Al-Quran, pengertian Al-Quran, fungsi dan tujuan, kemudian kewajiban mempelajari Al-Quran, kemudian kewajiban mengajarkan Al-Quran, kemudian ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat, pengertian ayat muhkamat dan mutasyabihat serta contohnya, pandangan ulama tentang terkait ayat muhkamat dan mutasyabihat, kemudian urgensi mempelajari antara ayat muhkamat dan mutasyabihat, memahami Al-Quran dengan tafsir, takwil, terjemahan, kemudian klasifikasi tafsir, ada yang namanya bil ma'thur, bil riwayah, ada namanya bil ra'i, dengan ra'yu, logika atau akal. Metode penafsiran Al-Quran, ada namanya tahlili, rinci, terperinci, ijmali secara global, maudu'i secara tematik, mukarran, perbandingan antara ayat ini dan ayat yang lain. Nah, sudah kita ketahui bersama bagaimana definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya qara'a. Kecilin mah. Qara'a. Qara'a itu artinya membaca. Jadi atau mengumpulkan dalam bentuk masdar Al-Quran. Qara'a yaqra'u Qur'anan, itu bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Pendapat inilah yang didukung oleh salah seorang ulama seperti Imam Ar-Raghib Al-Asfahani yang menyatakan bahwa qara'a bermakna menyampaikan atau membaca secara teratur dan terstruktur. Itu namanya qara'a. Berarti Quran, kata Quran itu untuk dibaca. Jadi banyak yang menjelaskan tentang itu, tapi maknanya tentang qara'a, masdar Quranan itu artinya bacaan yang terus diatur secara terstruktur. Kemudian selanjutnya fungsi Al-Quran. Jelas kita ketahui bersama Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang mana fungsi utama Al-Quran itu sebagai petunjuk, hudan linnas. Kemudian Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Berarti fungsi pertama Al-Huda, fungsi kedua Al-Furqan, fungsi ketiga adalah peringatan, Al-Dzikru, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syifa, untuk penyembuh, War-Rahmah, dan rahmat bagi orang beriman. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, berarti kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita mengarahkan langkah-langkah kita untuk jalan kebenaran dan keberkahan. Nah, pertama, petunjuk. Al-Huda, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Surat Al-Baqarah ayat 2. Inilah kitab yang sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Yang kedua, pembeda antara hak dan batil, Al-Furqan.
Yang namanya Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an yang mana pembeda antara yang benar dan yang salah. Ya, kepada hambanya agar dia dapat memberi peringatan pada seluruh alam. Itu Al-Quran disebut Furqan, itu artinya membimbing manusia agar dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Kemudian selanjutnya, ikhwatal iman rahimanyallakum dan teman-teman sahabat media yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan Al-Quran. Yang ketiga, fungsinya adalah adzikr, peringatan. Allah berfirman surat Shad ayat 49, "Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab." Ini adalah kehormatan. Ini adalah dzikrun. Ini adalah peringatan bagi mereka. Wa inna lil muttaqina, sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa benar-benar disediakan tempat yang kembali yang baik. Yang keempat, asy-syifa, penyembuh. Kemudian ar-rahmah, itu kasih sayang. Al-Quran menjadikan penyembuh bagi penyakit-penyakit rohani seperti kesesatan, keraguan, kebodohan. Bahkan penyakit-penyakit badani. Penyakit-penyakit badani. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu menjadi penawar, syifaa'un wa rahmatun, dan rahmat bagi orang yang beriman. Awas bang. Kemudian kami turunkan dari Al-Quran sebagai suatu menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian selanjutnya, itu dalam surah Al-Isra 82. Nah, itu fungsi Al-Quran, Al-Huda, Al-Furqan, Ad-Dzikru, sama Asy-Syifa war Rahmah. Tujuan diturunkannya Al-Quran sudah kita ketahui jelas. Yang pertama sebagai petunjuk hidup, hudan lil muttaqin. Kemudian yang kedua, meluruskan dan menyempurnakan kitab suci sebelumnya. Banyak kitab suci sebelumnya, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Allah. Kemudian yang ketiga, membangun akhlak mulia. Yang keempat, memberikan solusi atas masalah kehidupan. An-Nahl ayat 89, kemudian membangun Al-Ahzab ayat 21, kemudian meluruskan mengikuti kitab sucinya surat Al-Maidah 48. Kalau petunjuk Al-Baqarah ayat 2. Menyelamatkan dari kesesatan surat Ibrahim ayat 1. Yang mana litu kharijan nas minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Yang keenam, tujuan turunkan Al-Quran menguatkan keimanan. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Itu menguatkan zadatuhum imanan. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bertambahlah keimanan mereka. Yang ketujuh, sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini surat Al-Anbiya 107. Kemudian yang kedua, kewajiban mempelajari Al-Quran. Sudah kita ketahui, kewajiban mempelajari Al-Quran itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 121, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Orang-orang yang telah kami berikan kitab pada mereka, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Ayat ini menunjukkan bagaimana membaca Al-Quran dengan pemahaman yang benar adalah kewajiban yang melekat pada keimanan seseorang. Kemudian dalam surat Shad 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Inilah sebuah kitab yang kami turunkan padamu penuh dengan berkah supaya memperhatikan ayat-ayatnya, supaya mendapat pelajaran dan orang-orang mempunyai pikiran. Itulah sebuah dalil dalam Al-Quran tentang kewajiban
yang melekat pada diri seseorang untuk mempelajari Al-Quran. Adapun hadisnya dalam sebuah hadis Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sehingga para ulama yang bernama salah seorang ulama yang namanya Ibnul Qayyim menjelaskan belajar dan mengajar Al-Quran mencakup pertama mempelajari dan mengajarkan huruf-huruf serta mempelajari dan mengajari maknanya. Yang kedua adalah lebih utama, yaitu maksud tujuan mempelajari Al-Quran adalah yang mana mengajarkan maknanya. Kenapa? Karena maksud tujuan mempelajari Al-Quran adalah sedangkan lapas hanyalah wasilah, jadi mengajarkan makna tafsir. Kemudian bagaimana pendapat-pendapat para ulama tentang mempelajari Al-Quran, ya? Bagaimana salah seorang ulama dalam yang nama Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa menyatakan bahwa mempelajari Al-Quran adalah kewajiban utama karena ia sumber hukum dan pedoman kehidupan. Beliau juga menekankan pentingnya memahami Al-Quran sesuai dengan sunnah dan pemahaman para sahabat. Itu salah seorang ulama Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian ada ulama-ulama yang lain juga yang menjelaskan bagaimana kewajiban untuk mempelajari Al-Quran. Itu salah seorang ulama namanya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yang sering dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang menegaskan bahwa Al-Quran adalah fardu ain, kewajiban individu dan hal-hal mendasarkan seperti pemahaman akidah, memahami akidah, ibadah, akhlak. Dan detail Al-Quran terus tafsir adalah fardu kifayah. Itu beliau jelaskan tentang perbedaan begitu. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman rahimanullah, pembahasan membaca Al-Quran dengan memperhatikan ilmu tajwid. Ini penting. Ilmu tajwid. Karena dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah walahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha," kama qala Nabi SAW. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmizi. Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat ganda menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi SAW, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, 3 huruf. Ini 30 kebaikan. Orang membaca alif lam mim saja. Kemudian menulis Al-Quran yang memahami kaidah Rasmil Utsmani. Rasm Utsmani itu dengan menulis Rasam Utsmani, yang mana sejak kaidah Rasam Utsmani adalah standar penulisan Al-Quran digunakan sejak masa Khalifah Utsman Ibnu Affan dengan bertujuan untuk menjaga keaslian dan kesahihan teks Al-Quranul Karim. Di dalam kaidah ini terdapat aturan penulisan spesifik seperti menggunakan tanda baca dan huruf yang berbeda dengan bahasa Arab standar. Jadi kita seorang dai, seorang pengajar untuk mempelajari imla khat biasanya. Kaligrafi kalau bahasa kita, belajar tentang menulis bahasa Arab, menulis Al-Quran. Kemudian memahami Al-Quran melalui tafsir. Ini penting. Dalam memahami Al-Quran itu bukan hanya terjemahan saja. Tafsir. Yang terkenal tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, atasnya ada tafsir Muyassar, tafsir Sa'adi, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Kemudian kelima, menghafal Al-Quran dengan metode yang tepat. Ini penting, menghafal Al-Quran. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya adalah yang ketiga dari beberapa kaitan yang berkaitan Al-Quran. Setelah kita mempelajarinya, mengajarkannya, kemudian setelah kita memahami, baru kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang penting, mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi mengamalkan Al-Quran inilah yang sangat penting jadi setelah membaca, memahami, mengkaji, mentadabburi, baru kita amalkan apa yang kita kaji, pahami di dalam Al-Quran tersebut. Karena pengamalan Al-Quran, karena inilah tujuan kita. Salah satu tujuan penting diturunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Bagaimana akhlak di dalamnya, ibadah di dalamnya, bahwa Rasulullah SAW karena full Quran, bagaimana akhlaknya Al-Quran, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kewajiban mengajarkan Al-Quran. Sudah kita ketahui, kewajiban mengajarkan Al-Quran itu kewajiban
Yang mana bagi seorang dai, pengajar, lebih dalam mengajar agama Islam itu kewajiban yang tak terelakkan dalam rangka menanamkan nilai-nilai agama untuk generasi-generasi penerus. Yang mana dalil-dalil dari Al-Quran. Yang mana Allah berfirman, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allihimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah di kalangan mereka itu seorang rasul yang dari mereka yang akan membacakan atas mereka kitab, mengajarkan mereka hikmah. Apa yang membacakan atas mereka itu ayat-ayatmu dan mengajarkan mereka kitab wal hikmah, mengatakan Al-Quran dan Sunnah, dan yang menyucikan mereka. Sesungguhnya engkau yang maha apa yang membacakan atas mereka itu ayat-ayatmu dan mengajarkan mereka kitab wal hikmah, mengatakan Al-Quran dan Sunnah, dan yang menyucikan mereka. Sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian sebagai umatnya kita harus mempelajari, menuntut ilmu, semangat. Salah satu dalil dalam surah At-Taubah 122 tentang kewajiban kita menuntut ilmu, kewajiban kita dalam mempelajari lebih dalam hal kaitan ilmu Al-Qur'an. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak patutlah seorang mukmin, para mukminun itu pergi semuanya untuk medan perang. Tidak patut kalau orang beriman. Jadi ada sekelompok dari mereka yang beriman itu harus keluar beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan lihat tafaqahu fid din, memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, liyunziru qaumahum waliyundiru qaumahum idza raja'u, apabila mereka kembali sudah mendapatkan ilmu, kembali untuk mengajarkan kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, inilah pentingnya ayat surat At-Taubah 122 untuk mempelajari, menuntut ilmu, lebih-lebih dalam mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada selain kita. Kemudian dalil dari hadis, bagaimana semangat dalam mengajarkan Al-Quran. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menunjukkan seseorang dengan kebaikan, maka bagi orang yang menunjukkan kebaikan itu, jadi seorang guru, pendidik dan seterusnya, akan mendapatkan pahala seperti pahala yang melakukannya. Ini pentingnya pahala seorang pengajar, pahala seorang dai, pahala seorang guru yang mengajarkan kebaikan kepada muridnya, kepada siapapun. Orang yang melakukan kebaikan setelah dia ajarkan, maka orang yang mengajarkan itu akan mendapatkan pahala. Masya Allah. Itu indahnya ikhwatul iman rahimanalaikum, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian bahkan dalam sebuah hadis sering kita dengar, inqata amaluh bani Adam, terputus amal anak Adam illa min salas, kecuali 3 itu. Yang pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariyah, yang kita meninggal dunia ada sedekah jari kita yang terus pahala mengalir. Kedua, ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, waladun salihun yada'ulah, doa anak saleh yang sering mendoakan. Itu hadis Muslim. Nah, itulah pentingnya mengajarkan ilmu agama, lebih-lebih dalam masalah ini tentang ilmu Al-Quran. Kemudian bagaimana qaulul ulama tentang pembahasan mengajar Al-Quran. Ibnu Taimiyah dalam Al-Majmu' fatwanya menekankan bahwa mengajarkan Al-Quran tugas utama yang tidak boleh ditinggalkan. Belum menekankan bahwa kewajiban ini mencakup pengajaran pemahaman ayat-ayatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada ulama-ulama yang lain juga yang menjelaskan tentang itu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, ikhwatul iman rahimanalaikum, ayat muhkam dan mutasyabihat. Ayat muhkam sama ayat mutasyabihat, ya, perlu kita ketahui bersama. Salah satu rujukan tentang ayat muhkam dan
rujukan utama ayat muhkam sama ayat mutasyabihat itu ada di dalam surat Ali Imran, ya. Dalam surat Ali Imran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di Ali Imran ayat yang ke-7, ya. Allah berfirman, Anda bacakan, huwallazi, dialah Allah, anzala alaikal kitab, yang menurunkan atasmu kitab, minhu ayatum muhkamat, ya, minhu ayatum muhkamat, yang darinya, dari Al-Quran tersebut yang Allah turunkan, ada di antaranya ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah pokok-pokoknya kitab Al-Quran. Kemudian Allah melanjutkan wa ukharu mutasyabihat. Kemudian yang lainnya juga ada ayat mutasyabihat. Terus fa ammal ladina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang di dalam hati mereka ada zayg, ada hati yang condong kepada kesesatan, ya, zaygun, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Nah, orang yang condong pada keraguan, kesesatan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayattabi'un, maka mereka mengikuti yang mutasyabihat, ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wil, yaitu untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. Padahal apa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan ar-rasikhuna fil ilmi, dan orang yang mendalami ilmunya, yang ilmunya dalam itu berkata, amanna bih, kami beriman kepadanya, ya. Kami beriman kepada Al-Quran, kullum min indi rabbina, semuanya itu ada dari sisi Tuhan kami, ya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Nah, ayat yang satu yaitu surat Ali Imran 7 inilah yang sumber utama tentang pembahasan tentang ayat muhkamat sama ayat mutasyabihat. Nah, kemudian bagaimana ayat-ayat muhkam? Nah, itu utamanya. Kemudian ada juga ayat-ayat yang lain tentang fokus ke muhkam. Yang mana muhkamat umumnya merupakan ciri Al-Quran secara keseluruhan. Nah, ini muhkamat. Pada umumnya ciri-ciri Al-Quran keseluruhan seperti ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 1, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan dengan terperinci. Uhkimat, disusun dengan yang rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Kemudian dalam ayat yang lain surat Yunus ayat 1, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Kemudian ayat yang lain, wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah induk Al-Kitab, itulah Al-Mahfuz di sisi kami, dan benar-benar tinggi nilainya yang amat banyak mengandung hikmah. Jadi artinya adalah indah dalam bentuk susunan kata serta maknanya. Al-Quran berada di puncak nilai kefasihan dan sastra. Berita-beritanya secara keseluruhan adalah benar dan bermanfaat. Tidak ada dusta, kontradiksi, dan main-main yang tidak ada manfaatnya. Hukum-hukumnya secara keseluruhan adalah adil. Tidak ada kezaliman, kontradiksi, atau kesalahan. Nah itu. Kemudian mutasyabih. Mutasyabih, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat
Zumar 23, Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik dari Al-Quran yang serupa dengan mutu-mutu ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar. Ya, masaniyah, mutasyabiha masaniyah. Taksairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Yang mana gemetar kulitnya. Gemetar karenanya kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit hati orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhkam yang khusus pada sebagian ayat Al-Quran, mutasyabih juga khusus pada sebagian yang lain. Jadi pembahasan tentang muhkam yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ada pembahasan muhkamat, ada mutasyabihat. Sedangkan arti mutasyabih di sini adalah makna ayat yang tersamar bagi orang yang menjadi ragu dalam memahami sesuatu yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mendalil ilmunya tidak demikian. Berarti ada pun yang tidak mendalami ya akan ragu. Tapi kalau sudah mendalaminya, dia akan tahu insya Allah biidznillah. Bahkan dia akan mengatakan kullun aman nabi kullum min indi rabbina. Contoh yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ragu memahami ayat. Bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu mabsutatan. Tidak demikian, tapi kedua tangan Allah terbuka. Karena banyak orang yang salah paham tentang ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang serupa dengan kedua tangan makhluk. Ada yang bilang seperti ini. Sallallahu alaihi wasallam. Contoh berkaitan yang kitab Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ragu memahami bahwa Al-Qur'an bersifat kontradiktif di mana sebagiannya mendustakan sebagian yang lain. Jadi tentang pembahasan ini ikhwatal imani rahimani Allah wa yakum, sehingga dalam pembahasan muhkamat dan mutasyabih sudah kita ketahui bersama, muhkam itu artinya tegas, pasti, yang dapat dipastikan dari kata hakam atau hakimah. Jadi muhkam juga sering diterjemahkan dengan ayat-ayat yang jelas. Ya, walaupun mutasyabih artinya menyerupai, mirip, tercampur. Jadi mutasyabih itu sering dijelaskan dengan ayat-ayat yang memiliki makna yang kurang jelas. Secara terminologi, ayat muhkam merujuk pada ayat-ayat dalam Al-Quran yang maknanya jelas dan tegas. Yang mana hukum dan maksud telah diputuskan diterima oleh umat tanpa keraguan. Kalau mutasyabih, ayat yang tidak langsung jelas membutuhkan tafsir lebih lanjut, memahami dengan tepat. Nah, kemudian sikap ulama dalam masalah ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai apakah ayat mutasyabih dapat dipahami oleh manusia atau hanya diketahui oleh Allah saja. Berakar pada penafsiran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Ali Imran 7. Ayat yang menjadi titik perbedaan antara para ulama tentang orang-orang yang mendalami ilmu dihubungkan langsung dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalimat yaquluna, mereka berkata, dianggap sebagai hal menjadi penjelas tambahan yang mengarah pada pemahaman bahwa orang yang berilmu itu juga mengetahui takwil ayat mutasyabih. Sebaliknya ada juga berpendapat bahwa rasihuna fil ilmi adalah mubtada, subjek utama. Berarti ada pendapat Allahu wa rasihun. Berarti ada yang melanjutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Kemudian ada yang mengatakan yang kedua, nah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu titik. Kemudian kalimat yang kedua warasikhuna fil ilmi, orang yang memperdalami dalam masalah ilmu apa? Yaquluna amanna bih. Mereka mengatakan kami beriman. Disengat. Kami beriman. Yang berarti ayat mutasyabih hanya diketahui oleh Allah, sementara berilmu hanya mengimaninya. Nah, pendapat yang menganggap ayat mutasyabih diketahui oleh orang berilmu itu termasuk Mujahid wafat 104 Hijriah, memperoleh pemahaman dari Ibnu Abbas, mendukung pendapat di mana Ibnu Abbas mengklaim aku orang yang mengetahui takwilnya.
Pendapat ini juga didukung oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, yang menyatakan bahwa tidak mungkin Allah menyampaikan wahyu yang tidak dapat dipahami oleh umatnya. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi pendapat bahwa pemahaman ini adalah yang paling sahih. Para ulama lain mendukung pandangan ini. Kenapa? Tidak ada satu ayat pun yang hanya diketahui oleh Allah. Karena jika demikian, apa bedanya ulama dengan orang awam? Ada juga bilang seperti itu. Pendapat yang menganggap ayat mutasabih hanya diketahui oleh Allah. Berarti pendapat tadi yang ayat mutasabih diketahui oleh orang berilmu. Pendapat yang menganggap ayat mutasabih hanya diketahui oleh Allah. Sebaiknya sebagian besar sahabat tabi'in generasi selanjutnya, terutama kalangan ahli sunnah, berpendapat bahwa ayat mutasabih hanya diketahui oleh Allah. Ini adalah penafsiran lebih dominan katanya. Ada terjadi perbedaan tentang ada yang mengatakan hanya Allah yang mengetahui ayat mutasabih. Ada juga orang berilmu juga mengetahui tentang ayat mutasabih. Jadi perbedaan pendapat para ulama mengenai ayat mutasabih mencerminkan keragaman pemahaman terhadap wahyu ilahi. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat mutasabih bisa diketahui oleh orang-orang berilmu. Sementara yang lain meyakini hanya Allah mengetahui secara pasti. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa sikap yang benar dalam mengimani ayat tersebut. Ini sepakat. Amanna bih kullum min indi rabbina. Tanpa memaksakan pemahaman atau takwil yang dapat menimbulkan kebingungan. Jadi sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk mengikuti petunjuk yang telah diajak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dalam pembahasan ayat-ayat mutasabih. Ada juga dibawakan di sini dalam bagaimana ulama salaf itu yang mempercayai dan mengimani ayat-ayat mutasabih menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana taklifnya. Maknanya sudah diketahui, tetapi kaifnya itu hanya Allah yang mengetahuinya. Mereka menciptakan Allah dari pengertian-pengertian lahir yang mustahil baginya. Sebagaimana salah seorang ulama, Imam Malik rahimahullah, ketika ditanya tentang makna istiwa. Al-istiwa ma'lum, al-kayfu majhul, soal an bid'atun wa adun rajul su akhrijuhu anhu. Istiwa itu maklum, diketahui. Adapun caranya 704. Adapun caranya itu majhul, tidak diketahui. Dan pertanyaan tentang itu adalah sebuah perkara yang baru dan akut. Kira engkau adalah orang yang tidak baik, keluarkan dari tempatku. Nah, ini kata Imam An-Nawawi. Imam Malik. Jadi Ibnu Salah menjelaskan bahwa para ulama salaf ini diikuti oleh generasi awal umat Islam pada pemuka mereka. Menurutnya dianut oleh imam-imam besar fikih dan hadis, juga mengajak pada pengikutnya untuk memegang prinsip yang sama. Tidak seorang pun kalangan ahli teologi menolak dalam pembahasan ini. Kemudian pembahasan para ulama khalaf masa yang sekarang, yang mana ada yang menakwilkan ayat mutasabih berhubungan sifat-sifat Allah, ya, sehingga menghasilkan makna yang kelurannya. Itu mereka menggunakan takwil, sehingga mereka mengatakan di mana ini madhab khalaf, ya, yang mana orang-orang yang takwil itu interpretasi terhadap ayat mutasabih. Istiwa ditakwilkan sebagai pengendalian Allah atas alam tanpa merasa kepayahan. Mereka mengatakan seperti itu. Kedatangan Allah jauh dengan kedatangan perintahnya. Tapi kalau ulama salaf tidak. Mereka memberikan makna seperti kata Imam Malik tadi. Maknanya sudah diketahui, tapi takyifnya yang tidak diketahui. Tapi kalau muhalaf, dia mentakwilkan maknanya. Nah, ini terjadi perbedaan antara mereka. Istiwa dikatakan dengan pengendalian Allah atas alam tanpa kepayahan, kedatangan perintahnya, kata mereka ini. Dan sebagian ulama ini. Ada juga Allah berada di atas tangan, tafsir sebagai kemahatinggian Allah, bukan Allah menempati suatu tempat. Begitu katanya pembahas ulama yang sebagian ini. Yang kalau kami pribadi pegang ulama-ulama para salaf yang pendapat yang pertama tadi. Kemudian wajah, tangan, mata Allah itu semua itu sebagai pengawasan kekuasaan kebijaksanaan. Itu kata mereka yang dalam madhab khalaf. Kami pribadi kembali kepada pendapat yang pertama, yaitu madhab para ulama salaf. Yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik tadi itu. Al-istiwa ma'lum wal kayf majhul.
Wasu'alu anhu bid'atun wa adzunuka rajulun su' akhrijuan. Pokoknya maknanya sudah diketahui seperti ini tanpa kita membagaimanakan. Adapun cara bagaimana itu tidak diketahui. Itu yang kami pegang dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kemudian upaya menengahi kedua madhab dalam masalah ini. Bagaimana para ulama perbedaan antara kedua madhab ini. Ibnu Ad-Daqiq Al-Aid memberi pandangan moderat. Menurutnya jika penakwilan terhadap ayat tersebut dapat diterima oleh bahasa Arab, maka penakwilan tersebut tidak perlu diingkari. Sebaliknya jika tidak dikenal lisan Arab, sikap yang tepat adalah tawakuf, tidak membenarkan dan menyalahkan, sembari mengimani maknanya dengan maksud ayat tersebut. Ibnu Qutaibah juga memberikan dua syarat untuk absahnya sebuah takwil. Makna yang dipilih sesuai dengan kebenaran hakiki diakui oleh para ulama berotoritas. Makna tersebut dikenal bahasa Arab klasik. Syarat ini lebih longgar dibanding pandangan kelompok Zahiriyah, mensyaratkan bahwa makna tersebut harus populer pada masa awal masyarakat Arab. Kemudian kategori masuk ayat Arab. Kemudian kategori masuk ayat dan fawatis suwar. Ayat mutasyabih dalam berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Itu kata dalam pembahasan ini. Nama-nama dan sifat Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat 5. Kullu shay'in halikun illa wajha, surat Al-Qasas ayat 88. Wa ibuka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Ar-Rahman ayat 27. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, surat Al-Fajr ayat 22. Kemudian Al-An'am ayat 61. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah, dan dia mempunyai kekuatan tertinggi di atas semua hambanya. Kemudian selanjutnya, antaqulu nafsun ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Surat Az-Zumar 56. Berarti tentang asma wa sifatullah. Apa? Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua fawatis suwar, pembuka-pembuka surat. Yang mana shad, nun, kemudian banyak ada yang terdiri dari suatu huruf. Surat Shad, surat Qaf, surat Al-Qalam, Shad, Nun, Qaf, dan seterusnya. Terdiri dari dua huruf. Surat Al-Mu'min, surat Al-Fussilat, surat As-Surah, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Ad-Jasiyah, surat Al-Ahqaf. Dan satu yang diawali surat Hamim, Hamim. Dua huruf. Surat Toha diawali dengan Toha. Surat An-Naml diawali dengan Tosin. Surat Yasin namanya Yasin. Dua huruf. Nah ini nama dua huruf yang diawali dari dalam surat-surat yang disebut tadi. Kemudian terdiri dari 3 huruf fawatis surat. Surat pada 13 tempat. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Al-Luqman, As-Sajadah diawali dengan alif lam mim. Surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr diawali dengan alif lam ra. As-Surah dan Al-Qasas diawali dengan surat Qasim. Nah itu 3 huruf. Dalam membaca fawatis surah ini, jangan dibaca sesuai dengan nampaknya. Bacalah sesuai dengan kaidah hijaiyah. Jangan Yasin, Yasa, alif lam mim, alama, gitu. Jangan sampai begitu ya. Yang keempat terdiri dari 4 huruf. Terdapat pada 2 tempat. Al-A'raf, alif lam mim sad, Ar-Ra'du, alif lam mim ra. Yang kelima terdiri dari 5 huruf. Masya Allah, penjelasannya luar biasa. Itu tentang surat Maryam. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kemudian hikmah-hikmah keberadaan mutasyabih dalam Al-Quran memperlihatkan bagaimana kelemahan akal manusia. Ya, yang mana wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kemudian kedua, teguran bagi orang mengotak-atik ayat mutasyabih. Ya, kembali ke Ali Imran ayat 7 tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ali Imran ayat 8. Setelah membahas ayat mutasyabih muhkam, langsung doa ini. Ya Tuhan kami, jangan engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk pada kami. Kemudian kelima, Al-Quran, tafsir, takwil, terjemah. Kalau tafsir sudah kita pahami tadi. Menurut Al-Kilabi dalam At-Tafsil, At-Tafsiru syarhul Qur'ani wa bayanu ma'nah. Wal ifsahu bima yaqdihi binasihi wa isyaratihi aw nahwa.
Tafsir adalah uraian yang menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nas, isyarat, dan atau tujuannya. Nah, itu salah seorang ulama juga, tafsir adalah pada hakikatnya menjelaskan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan mengemukakan lafaz sinonimnya, makna mendekatinya, atau dengan jalan mengemukakan salah satu lafaz tersebut. Dan banyak ulama-ulama menjelaskannya. Jadi, definisi tersebut dapat disimpulkan tafsir adalah usaha penalaran, tanggapan, ijtihad manusia mengungkap nilai-nilai samawi dalam Al-Quran. Takwil, dia kata awwala yu'awwilu ta'wil. Kalau tafsir, fasara yufassiru tafsir. Yang mana banyak ulama menjelaskan ini memalingkan suatu lafaz dari makna lahirnya, makna yang kandungan apabila makna alternatif yang dipandang ketentuan Al-Quran Sunnah. Menurut ulama salaf, takwil merupakan menafsirkan, menjelaskan makna suatu ungkapan baik sesuai dengan yang sesuai dengan makna lahirnya maupun bertentangan. Jadi dengan demikian takwil dapat diartikan usaha memahami lafaz ayat Al-Quran melalui pendekatan terhadap makna alternatif di kandungan lafaz tersebut. Itu tentang takwil. Kalau terjemah, memindahkan. Terjemah itu menyalin, mengganti atau memindahkan kalimat dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Yang memindahkan Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab, atau mencetak terjemahan ini ke dalam beberapa naskah untuk dibaca oleh orang yang tidak mengerti bahasa Arab, sehingga ia dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan terjemahan ini. Terjemahan maknawi tasriyah, makna atau kalimat mensyarahkan, harfiah bil misl, mengganti kata-kata dengan bahasa asli. Kemudian harfiah bizunnil misl, menyalin, mengganti dengan kata bahasa asli dengan bahasa lain yang memperhatikan urutan makna segi sastranya. Jadi itu banyak-banyak. Jadi dalam menerjemahkan Al-Quran hendaknya memenuhi syarat. Pertama, penerjemah yang mengetahui bahasa asli dan bahasa terjemah. Kedua, penerjemah pun mendalam keistimewaan bahasa yang diterjemahkan. Yang ketiga, sigat bentuk terjemahannya benar apabila dituangkan kembali ke dalam bahasa asli yang tidak terdapat kesalahan. Keempat, terjemahan itu harus mewakili arti maksud pada bahasa asli. Bahasa asli. Tafsir bil ma'thur, itu tafsir bil riwayah atau tafsir bil naqal, ya, yang mana bagaimana macam-macam tafsir bil riwayah, bil naqal, bil ma'thur. Pertama, tafsir bil Quran itu sendiri, karena Al-Quran sendiri adalah sebagai penafsir terhadap Al-Quran yang paling bagus, yang paling tepat, nomor satu. Kemudian kedua, tafsir bil hadis, dengan hadis Nabi memang fungsinya sebagai penjelas, mubayin Al-Quran. Wa idulahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda. Yang mana umpamanya penafsiran Nabi terhadap kata al-zul, ya, atau kata pada surat Al-An'am dengan kesyirikan, dan pengitan al-quwah dengan ar-rami, dengan kekuatan, itu dengan panah. Kemudian yang ketiga, otoritas dengan sahabat, tafsir bi qaulis sahabat, orang-orang banyak mengetahui Al-Quran. Kemudian itu salah satunya tentang Ibnu Abbas yang menafsirkan kandungan surat An-Nasr, kedekatan waktu ajalnya Nabi SAW. Yang keempat, dengan penjelasan qaul tabi'in, yang dianggap sebagai orang yang bertemu langsung dengan sahabat. Yang mana tabi'in, salah satu penafsiran tabi'in terhadap surat As-Saffat 65 dengan syair Imratul Qais. Nah. Kemudian selanjutnya, jadi itulah tafsir bil ma'thur, bin naqli, sama bil riwayah. Selanjutnya, tafsir bil ma'thur menempuh 3 periode. Periode pertama masa Nabi, sahabat,
permulaan masa tabi'in ketika tafsir belum tertulis secara umum, periwayatannya masih secara lisan. Periode yang kedua bermula dengan pengkodifikasian hadis dengan resmi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Proses ketiga, periode ketiga dimulai dengan penyusunan kitab tafsir bil maksur yang berdiri sendiri. Ada nama-nama yaitu Corak bil Ma'thur, Al-Anwar Tanzil, Al-Baidawi, Tanwir Al-Mikbas fi Tafsir Ibn Al-Abbas, karya Fairuz Zabadi, Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran, Ibn Jarir At-Tabari, Al-Kasbul Bayan fi Tafsir Al-Quran, Ibn Ibrahim, Ma'alimut Tanzil, Imam Husain bin Muhammad Al-Bagawi, Al-Jamil Al-Ahkam Al-Quran, Al-Qurtubi, Tafsir Quran Al-Azim, Abdul Fida Ismail bin Katsir. Kemudian Ad-Durul Mansuri, Tafsir bil Ma'thur, Jalaluddin As-Suyuti. Itulah beberapa nama-nama kitab tentang yang menjelaskan tafsir bil Ma'thur. Kemudian selanjutnya tafsir bil Ra'yi. Ra'yi itikat analogis atau ijtihad. Para ulama berbeda pendapat. Ada dua kelompok yang tentang bagaimana boleh dan tidaknya tafsir dengan ini. Kelompok yang melarangnya, corak penafsiran ini belum mendapatkan legitimasi yang luas dari para ulama yang menolaknya. Ulama menolak menggunakan corak tafsir ini menggunakan argumentasi. Menafsirkan Al-Quran berdasarkan ar-ra'yi berarti membicarakan firman Allah tanpa pengetahuan. Itu kata ulama yang melarangnya. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kemudian dalam sebuah riwayat, siapa yang menafsirkan Al-Quran atas dasar pikiran semata atau atas dasar sesuatu yang belum diketahui, maka siap-siap mengambil tempatnya neraka. Na'udzubillah. Kelompok yang mengizinkannya itu mereka menggunakan argumentasi di mana apalah yatadabbaruna al-Quran aw ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati yang mereka terkunci? Kemudian mereka mengatakan juga tak sanya tafsir bil Ra'yi itu dilarang, lalu mengapa ijtihad diperbolehkan? Nabi tidak menjelaskan setiap ayat Al-Quran, itu menunjukkan bahwa umatnya diizinkan ijtihad terhadap ayat-ayat yang belum dijelaskan oleh Nabi. Yang ketiga, para sahabat sering berselisih berpendapat, selisih pendapat mengenai tafsir Al-Quran suatu ayat. Rasulullah pernah berdoa untuk Ibnu Abbas, doa tersebut, ya Allah faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia agama dan ajarkan dia dalam ta'wil, memahami tafsir dalam Al-Quran. Jadi yang tafsir bil Ra'yi ini dapat diterima selama menghindari satu, memaksakan diri mengetahui makna yang dikehendaki Allah pada suatu ayat tanpa memenuhi syarat untuk itu. Yang kedua, mencoba menafsirkan ayat maknanya hanya diketahui Allah. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan cara hawa nafsu, sikap istihsam, menilai bahwa sesuatu yang baik semata-mata berdasar persepsinya. Yang keempat, menafsirkan ayat untuk mendukung suatu madhab, salah satu yang menjadi biar dia membenarkan suatu perkataan madhab tersebut. Yang kelima, menafsirkan Al-Quran yang memastikan bahwa makna yang dikehendaki Allah adalah demikian tanpa didukung dalil. Nah, ini larangan-larangan dalam tafsir bil Ra'yi. Antara tafsir bil Ra'yi yang tidak diterima itu tafsir golongan Syiah, surat Al-Baqarah ayat 67 dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tafsir mufassir terhadap surat Al-Baqarah 74 yang mana mereka menduga ada batu yang dapat berpikir, berbicara, jatuh karena adalah seperti teks ayat tersebut. Penafsir sebagai mufassir surah An-Nahl 68. Mereka berpendapat bahwa di antara lebah itu ada yang diangkat sebagai nabi dan seterusnya. Nah, itu kurang tepat. Kemudian penafsir bagian orang terhadap surah Ar-Rahman ayat 33. Mereka menduga bahwa ayat di atas mensyaratkan kemungkinan pada ilmuwan mendarat di bulan planet-planet lain. Sedangkan pada saat tersebut sesungguhnya tidak mungkin ayat itu mengandung pengertian demikian. Terus yang kelima, penafsiran sebagian orang terhadap Al-Humazah ayat 6-7. Mereka berpendapat ayat ini menunjukkan macam-macam sinar yang berhasil ditemukan pada abad 20 mampu mendeteksi bagian dalam tubuh manusia, seterusnya. Mereka memahami ayat ini dengan sesuatu yang tidak mungkin jika dihubungkan ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi itulah beberapa tafsir bil Ra'yi yang tidak diterima dari 5 tadi. Adapun tafsir bil Ra'yi yang dapat dipercaya, pertama Mafatihul Ghaib karya Fakhr Razi, Anurat Tanzil Asrar Ta'wil karya Al-Baidawi, Madarikut Tanzil Haqaiqut Ta'wil An-Nasafi, Lubab Ta'wil Ma'ani Tanzil
karya Al-Khazin. Kemudian penafsiran Al-Quran ada tahlili, ijmali, maudu'i, dan mukarrar. Pengertian metode penafsiran, metode artinya cara atau jalan. Ya, jadi maknanya bagaimana cara menafsirkan para ulama tafsir. Jenis metode penafsiran ada metode tahlili, analitis. Metode tahlili adalah suatu metode yang menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan yang penjelasan yang cukup terperinci sesuai dengan kecenderungan masing-masing mufasir terhadap aspek-aspek yang ingin disampaikan. Contoh penafsiran dalam kitab tafsir Ibnu Katsir terhadap surat Al-Ahzab. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menasihati istri-istri Nabi yang telah memilih Allah dan Rasulnya serta pahala di negeri akhirat agar selanjutnya mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata tetap menjadi istri Rasulullah SAW. Maka sangatlah sesuai bila diceritakan pada mereka ketentuan hukum keistimewaan mereka yang melebihi wanita-wanita yang lain. Disebutkan barang siapa di antara mereka mengerjakan perbuatan keji, ini ditakwilkan dengan makna membangkang, berakhlak buruk, niscaya akan mendapatkan hukuman dua kali dari wanita-wanita lain. Dan begitu ada beberapa ayat-ayat yang lainnya yang berkaitan dengan ini. Sehingga itu makna metode tahlili di Ibnu Katsir. Namun metode global, ijmali, yang mana dalam kitab tafsir Jalalain serta pembahasannya bagaimana penafsiran terlihat jelas pada ayat dijelaskan secara ringkas dan menyeluruh. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat menunjukkan kasih sayang, yaitu kehendak Allah memberikan kebaikan kepada siapa saja, layak menerimanya. Memberikan penjelasan singkat ini, tafsir berlanjut langsung ke ayat berikutnya. Langsung. Itu namanya ijmali. Jadi mengurai ayat Al-Quran secara berurutan sesuai dengan sistematika mushaf. Memberi penjelasan tentang arti umum dari ayat sesuai maksud yang terkandung di dalamnya. Menyampaikan makna setiap kata mufrad, bahasa yang sederhana mudah dipahami. Menguraikan makna ayat berdasarkan kaidah bahasa Arab, termasuk penjelasan i'rabnya, penjelasan makna biasa disebut kata-kata Al-Quran. Menggunakan bahasa yang pilih sedekat mungkin. Menyebutkan hubungan antara ayat, munasabah, serta latar belakang turunnya asbabun nuzul. Oke, kemudian metode maudu'i, tematik. Menafsirkan Al-Quran dengan metode maudu'i ini, metode ini bertujuan untuk menjelaskan ayat Al-Quran, mengangkat tema tertentu. Kelebihan dari metode kemampuan menjawab kebutuhan zaman, menyelesaikan masalah secara praktis dan sistematis. Itu bagaimana menetapkan permasalahan yang akan dibahas, mengumpulkan ayat-ayat relevan masalah tersebut, menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turun waktunya, memahami hubungan antara ayat tersebut dengan konteks suratnya masing-masing, menyusun pembahasan dalam kerangka yang terstruktur dengan baik, melengkapi pembahasan dengan hadis yang relevan dengan pokok pembahasan, mempelajari ayat tersebut secara menyeluruh. Kemudian selanjutnya adalah metode mukarran, komparatif. Pendekatan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan cara membandingkan dengan ayat yang lainnya yang memiliki tema serupa, meskipun redaksinya berbeda. Itulah namanya mukarrar. Itulah beberapa penjelasan yang berkaitan dengan uslub pembahasan yang sudah kita bahas tadi tentang ayat muhkam, tafsir, ta'wil, terjemah, dan seterusnya. Jadi urgensi topik yang dibahas yang mana dalam pembahasan ini adalah dapat meningkatkan kompetensi kita dalam memahami, mengajarkan, menafsirkan Al-Quran secara ilmiah dan sistematis. Sebagai wahyu Allah, Al-Quran memiliki fungsi sebagai penunjuk hidup, pedoman hidup yang harus dipahami secara komprehensif, termasuk melalui klasifikasi ayat muhkam jelas maknanya, mutasabim memerlukan penafsiran lebih dalam. Itu kita harus menguasai bagaimana metode tahlili, ijmali, maudu'i, muqarin yang sudah kita bahas tadi. Sehingga pemahaman Al-Quran mendalam menjadi landasan utama bagi pengajar untuk membimbing peserta didik, membimbing orang-orang yang akan diajar. Kemudian
metakognisi, topik yang dibahas. Dasar lang, hikmahnya apa? Pengajaran Al-Quran sebagai transformasi spiritual sosial. Itu seorang pengajar memahami bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci, tapi sumber pedoman hidup yang membangun akhlak, pendidikan, peradaban. Pemahaman ayat muhkam, mutasabit, hikmah dari memahami kedua jenis adalah mendorong sikap tawadu, rendah hati dalam menghadapi perbedaan tafsir, sehingga mampu menanamkan Islam yang kita harus tawadu. Kemudian refleksinya sebagai pengajar, refleksikan peran kita sebagai pengajar itu sebagai jembatan antara wahyu dan kehidupan sosial. Bagaimana Al-Quran dapat menjadi solusi bagi tantangan kontemporer seperti toleransi, lingkungan, nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga dalam memahami menekan materi yang kita bahas tadi itu, seorang pengajar tidak hanya mendidik, tapi juga menginspirasi generasi yang Qur'ani dan relevan dengan zamannya. Jadi kesimpulannya, ikhwatul iman, pemahaman Al-Quran secara komprehensif, mulai dari fungsi, kewajiban pelajari mengajarkan, hingga metode tafsir merupakan kunci dalam membentuk generasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi kajian ayat muhkamnya, mutasyabihnya, menanam sikap ilmiah moderasi dalam memahami teks suci. Sementara sebagai metode tafsir, memberikan wawasan untuk mengkontekstualisasikan Al-Quran sesuai dengan realitas sosial. Jadi implikasinya adalah mempelajari topik ini tidak hanya memperkaya kewawasan agama, tapi juga membekali kita keterampilan pedagogis dan juga keilmuan dalam hal yang menyeluruh kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, seseorang tidak sekedar menjadi pengajar, tapi juga menjadi agen perubahan, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan yang membumi dan bermakna dan menjadi generasi Qur'an. Nah, itulah bacaan dari beberapa sumber tentang bagaimana kita esensi ayat muhkam dan ayat mutasabit dan studi tafsir dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Itulah pembahasan kita ini selama 1 jam 11 menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan semoga memberikan wawasan yang kuat untuk kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas kan?